Perkenalkan, nama saya Yusuf Nugroho dengan NIM 2240624104. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan dari Museum Sandi yang tepat berada di sebelah kanan saya. Oke, mari teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada tepat di depan dari bangunan Museum Sandi yang berada di belakang saya ini. Nah, Museum Sandi ini memiliki berbagai macam koleksi mengenai kesandian yang tentunya sejarah bagi Indonesia sebenarnya. Nah, adapun dari jumlah koleksi yang berada di Museum Sandi ini berkisar di angka 230-an jumlah koleksi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan apa saja sih koleksi yang ada di dalam Museum Sandi ini, mari ikuti saya untuk menelusuri lebih jauh tiap-tiap sudut ruangan dari Museum Sandi. Selamat datang di Museum Sandi, satu-satunya museum kriptografi di Indonesia yang menyimpan berbagai benda bersejarah tentang ilmu kriptografi. Setelah masuk ke dalam museum, pengunjung dapat mengisi daftar kunjungan terlebih dahulu di ruangan ini. Menuju ke ruangan pertama yakni ruang intro, tempat di mana pengunjung akan diajak untuk menonton film pendek tentang awal mula sandi. Film ini membahas sejarah sandi Indonesia dan penggunaan sandi dari masa lalu hingga masa kini. Film ini menggambarkan bagaimana sandi telah berkembang dari kebutuhan sederhana untuk keamanan informasi menjadi ilmu yang kompleks dan penting dalam dunia modern. Dengan melihat film ini, kita dapat memahami pentingnya keamanan informasi dan bagaimana sandi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Setelah menonton film, pengunjung akan merasa lebih terhubung dengan sejarah dan nilai-nilai persandian. Ruang ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat untuk merenung tentang pentingnya keamanan informasi dalam era digital. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di ruang kedua dari Museum Sandi yang merupakan ruang sandi klasik atau classical cyber room. Mari kita masuk teman-teman. Oke, di sini saya sudah langsung sama dari pihak pengelola Museum Sandi sendiri. Di sini itu menceritakan ruangan apa sih Mas? Oke, ya. Ini selamat datang, perkenalkan namaku Pierre, Mas. Pierre, dan ini adalah ruang sindikasi. Ruang sindikasi ini akan menjelaskan tentang bagaimana persandian di dunia itu sudah ada sejak sebelum masa prasejarah. Nah, ini adalah lini masanya dari kanan ke kiri. Nah, persandian pertama itu dimulai di tahun 3200 sebelum Masehi, Mas, di mana bangsa Sumeria itu di Timur Tengah ya membuat metode persandian namanya cuneiform. Cuneiform ini adalah tanah liat yang diukir, ukirannya itu ada simbolnya dan simbol itu punya makna. Maknanya hanya diketahui oleh pengirim dan penerimanya saja. Jadi supaya rahasia, maknanya nggak saling diketahui. Bentuknya kayak gini, Mas, cuneiform Sumeria. Bentuknya, Mas, tanah liat itu ada simbol-simbolnya dan ini maknanya hanya diketahui oleh pengirim dan penerimanya saja. Nah, kalau yang ini adalah Skytel Greek, Mas. Bangsa Yunani di tahun 500 sebelum Masehi menggunakan metode persandian seperti ini. Ini boleh dipegang, Mas. Nah, ini adalah daun papirus. Daun papirus yang dililitkan, biasanya ini dikirim oleh para militer. Bangsa Sparta, pernah dengar ya, Mas? Sparta, Athena. Nah, metode persandiannya itu ada di sini. Ini bisa kebaca nggak, Mas, dalam bahasa Inggris gitu. CAESCRRPAP, nggak kebaca ya, Mas? Nah, kesepakatannya adalah pengirim dan penerima itu sepakat punya tabung dengan diameter yang sama. Nah, begitu diameternya sama dan kita gulung, ini langsung bisa kebaca, Mas. Kebaca, kebetulan ini dalam bahasa Inggris. Aku gulung ya.
Aku gulung, hasilnya kayak gini. Nah, ini bisa dibaca, Mas. Cryptography is THE berarti D ya, the art of keeping messages. Cryptography is the art of keeping messages. Nah, cara membacanya dari samping begini. Nah, makanya itu tingkat rahasianya itu ada di diameter tabungnya. Kalau orang yang nggak tahu diameternya salah, nggak kebaca ya pasti. Skytel grid 500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Yunani selain tadi pakai Skytel grid juga pakai ini, Mas, namanya Buddha-Tato. Kalau tadi persandiannya itu pakai daun papirus, ada tabung dan diameter yang sama, ini pakai orangnya langsung. Bedanya persandian itu ditaruh di kepala, Mas. Ditaruh di kepalanya, kemudian ini dibotaki dulu ya, dibotaki dulu, ditato, terus dibiarkan tumbuh selama 3 bulan. Begitu 3 bulan kan gondrong biasanya, Mas. Gondrong baru datang ke tujuannya, misalnya kerajaan sebelah atau gimana, sampai di tujuan dibotakin, baru nanti bisa dibaca tulisannya. Nah, itu Mas, Buddha-Tato. Oke teman-teman, berikut kita akan memasuki ruangan ketiga, yakni ruang perintisan sandi. Nah, di ruangan ini nanti terdapat diorama pembentukan dinaskot dan buku kodesi yang ditulis oleh Bapak Dr. Rubiono Kertopati. Oke teman-teman, mari kita masuk. Ruang ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif dengan diorama yang menceritakan tentang mandat pendirian Dinaskot. Oleh Mr. Amir Syarifuddin selaku Menteri Pertahanan kepada Dr. Rubiono Kertopati. Diorama ini menampilkan replika buku Kodik C, buku sandi pertama di Indonesia yang dibuat oleh Dr. Rubiono Kertopati pada tahun 1946. Pengunjung dapat melihat detail tentang buku tersebut. Oke teman-teman, setelah tadi di ruang berikutnya ini ada ruang dari maket rumah atau yang kita rumah sandi. Penasaran dengan jenisnya seperti apa? Mari kita. Ruang maket Dukuh merupakan bagian dari Museum Sandi yang menampilkan miniatur dari rumah sandi negara. Miniatur rumah sandi yang ada di ruang ini sangat detail dan akurat. Oke teman-teman, menuju ke ruangan selanjutnya ya, ruang penegakan sandi. Nah, yang dimana ruang ini terdapat berbagai koleksi seperti sepeda, meja, buku photography maupun miniatur dari bangunan. Dalam ruang ini, pengunjung dapat melihat koleksi berupa gambaran, foto kurir sandi dan perjanjian-perjanjian yang bersejarah bagi Indonesia. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan langsung meja dan kursi kamar sandi, tas dan buku Kordu Janoko, miniatur stasiun radio UDO, dan sepeda kurir sandi. Ini teman-teman, di sini menjaga ruang berikutnya, nanti adalah ruang pemusatan yang nanti isikan dari hasil mesin sandi termasuk juga sebagai bahan utama yang secara selain itu juga nanti mendapat sertifikat dari seragam pendidikan dan seragam sandi Indonesia. Ruang Nusantara ini berisi berbagai macam mesin sandi. Mesin-mesin sandi yang disimpan di Museum Sandi. Salah satunya adalah mesin sandi buatan pertama Indonesia, yaitu mesin sandi SR64A. Selain mesin-mesin sandi, di ruangan ini juga dipamerkan atribut lengkap seragam dari Politeknik Siber dan Sandi.
Oke teman-teman, tadi merupakan beberapa ruangan yang terdapat di lantai pertama dari Museum Sandi. Kita akan lanjut ke bagian kedua dan bagian kedua dari Museum Sandi. Jadi kita ada bisa naik ke lantai. Untuk ke lantai 2, kita akan melewati tangga yang dimana tepat pada bagian dindingnya terdapat foto-foto yang menceritakan peristiwa sejarah mengenai pertahanan dan persandian serta tokoh-tokoh yang berperan penting di dalamnya. Oke teman-teman, kita sudah berada di proses dan di belakang saya ini terdapat ruang pokok yang dimana nantinya berisi koleksi-koleksi dan juga pesan dan saya yaitu ada bagaimana berarti serta melakukan pribadi. Selain itu, di dalam ruangan ini nanti terdapat pula tokoh-tokoh persandian Ruangan tokoh berada di lantai 2 ruangan ini. Berisikan foto-foto tokoh yang berperan dalam persandian Indonesia. Beserta barang-barang pribadi milik mereka, terdapat pula replika Dr. Rubiono Kertopatri yang merupakan bapak persandian Indonesia. Oke teman-teman, ini juga saya yang macam koleksi mesin persandian yang dapat ditemukan di ruangan. Selain itu juga di ruangan ini juga terdapat mengenai peta ataupun denah daripada intelijen jenis kejayaan industri. Pada ruang sandi global dipamerkan mesin-mesin sandi dari seluruh dunia. Di ruangan ini, terdapat mesin sandi yang dianggap masterpiece yakni mesin sandi KLB-7 bagi AFSIN 7 buatan dari Amerika Serikat yang dulunya digunakan oleh NATO. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat persebaran badan persandian di seluruh dunia melalui peta yang telah disediakan. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di ruang terakhir yang berada di Museum Sandi. Di ruang terakhir ini merupakan ruang edukasinya. Kita nanti di sini bisa belajar mengenai persandian dari hal-hal kecil seperti puzzle ini, ataupun buku, ataupun juga dari buku sandi yang ada di sini. Nah, di sini juga nanti ada merchandise seperti kaos, tumbler, maupun stiker disediakan di sini juga terdapat International House Hotel, terus ada semafor alfabet,
dan juga wall of expression, mengungkapkan kata-kata dari pengunjung yang ada di Museum Sandi. Oke teman-teman, tadi kita sudah menjelajahi berbagai sudut ruangan yang ada di Museum Sandi. Nah, apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke Museum Sandi ini? Silakan untuk berkunjung ke Museum Sandi ini, karena di sini kita akan belajar mengenai banyak hal dari persandian, perkembangan persandian, dan sejarah mengenai persandian yang ada di Indonesia. Ayo kunjungi Museum Sandi.